Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Rada TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Fitri Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar LDR. Di episode kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berbicara terkait dengan pemilu 2024 yang hari ini sudah sampai kepada tahapan kampanye gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa di pemilu 2024 nanti ini pemilih muda itu cukup mendominasi, bahkan bisa dikatakan di angka 50-an%, di mana ada yang mengatakan kalau misalnya suksesnya pemilu 2024 nanti itu ada di tangan pemuda ya, atau ada di pemilih muda. Pemilih muda itu bisa milenial atau Gen Z gitu ya, atau mereka yang hari ini muda-muda gitu ya, yang tentunya harus punya peranan penting terkait dengan suksesnya pemilu 2024 yang tinggal menghitung bulan gitu ya, akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Saat ini di LDR telah saya hadirkan narasumber yang luar biasa. Yang pertama di samping saya sudah tidak asing lagi ya, Kang Haji Yot Mintaraga. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Semakin muda? Memang muda saya. Semakin muda karena ditemani oleh barudak Yot. Ya, nah, yang ini membawa muda saya ini terutama yang ujung. membuat dunia lebih berwarna ini ya. Oke, Kang Yot Mintaraga, caleg petahana Provinsi Jawa Barat gitu ya. Dan di samping saya ini ada namanya milenial sekali gitu ya. Saya cek dulu, Egy Yusran Hafiz gitu ya. Ini masih mahasiswa, tinggal nunggu sidang ya. Mudah-mudahan lancar. Dari perwakilan dari Barudak Yot gitu ya. Apa kabar lagi, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, dan yang satu lagi ini paling cantik di antara kita bertiga ya, karena memang beliau perempuan. Ada Ayu Aura gitu ya, mahasiswa juga ya. Hari ini masih semester berapa sekarang? Sekarang semester 7. Oh udah tere bentar lagi. ya. Mudah-mudahan kita doakan juga. Oke, hari ini temanya teman-teman kita akan bicara terkait dengan pemilih muda itu memegang kunci sukses intinya dalam pemilu 2024 mendatang. Karena kalau misalnya anak mudanya kalian ini tidak punya peran aktif, ya otomatis akan tercederai misalnya dari partisipasi pemilih yang kurang gitu ya. Nah, sebelum bicara banyak sama Kang Yud, saya ingin ke Egu dulu nih, dari pemilih muda lah istilahnya. Siap. Kalau misalnya kamu ini masuknya pemilih Gen Z ya? Gen Z. Gen Z Ya. gitu. Ya, Gen Z yang bisa dikatakan udah pemilih pemula atau udah berapa kali memilih? 2 kali, 19 udah milih. Ya, masih masuk kategori pemula. Pemula. Kalau melihat situasi perpolitikan dari kacamata kalian secara garis besar, ini kira-kira seperti apa sih? Karena kan kalau misalnya generasi Gen Z itu bisa dikatakan ada yang terlalu apatis juga, kemudian tidak terlalu peduli juga dengan politik. Tapi kalau kalian itu seperti apa gitu melihat situasi politik atau antusiasme generasi kalian terhadap politik hari ini? Gimana gitu? Sebenarnya ketika kita melihat secara keseluruhan, Gen Z dan mungkin milenial ini dalam tanda kutip alergi dalam politik. Nah, ini juga sering saya dengar di kawan-kawan yang lain pun juga anak muda bahwa saya alergi politik. Politika hanya menguntungkan sepihak dan sebagainya. Akan tetapi ketika ditinjau secara teori, ditinjau bagaimana secara politik dalam harfiah kontemporer dulu, politik ini kan bagaimana menuju sebuah kejayaan, kesejahteraan dan kemakmuran. Yang memang semua pakar juga sepakat bahwa untuk menuju kemuliaan, kejayaan dan kemakmuran tersebut bisa salah satu variabelnya itu menggunakan sebuah kekuasaan. Jadi ketika berbicara kita mau maju ke depannya, kita mau melihat sebuah kejayaan di negeri ini, ya tentunya kita harus melalui proses politik. Karena apalagi dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini kan demokrasi dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi ketika kita hanya serta-merta alergi dan menarik diri dalam politik, sama saja itu membawa kemunduran, bukan maju kepada kebawa kejayaan. Karena orang-orang yang nantinya menguasai kekuasaan ini, duduk dalam pemerintahan dan pemangku kebijakan ini kan orang-orang yang nantinya sembarangan. Justru demokrasi lah yang nantinya menghantarkan itu, dan anak muda lah yang sebagai filter, sebagai penyaring bagaimana orang-orang yang nantinya duduk di pemangku kebijakan ini juga harapan dan dorongannya itu dari anak muda. Nah, jadi saya rasa anak-anak muda hari ini alergi kemudian juga menarik diri ini belum memahami bagaimana politik itu berjalan, apa itu politik dan sejauh mana dia memahami sebuah politik. Jadi saya rasa anak muda ini perlu juga. Jadi situasi saat ini kalau secara di circle atau lingkungan kamu masih ada semacam alergi itu ada terjadi di generasi terjadi. Padahal itu anak muda ini pemain kunci. Nah, iya. Nah, itu salahnya mungkin kurang tepatnya seperti itu. Oke. Nah, kalau Ayu sendiri ini kan mewakili kaum Adam, kaum Hawa di generasi Gen Z-nya. Seperti apa? Pertanyaan masih sama seperti bagaimana melihat situasi atau generasi kalian itu lihat terkait dengan politik gitu. Oke, sebenarnya kan dari sini kita ketahui ya kalau misalnya sudah banyak muncul kesetaraan gender, jadi memang sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan pandangan antara perempuan dan juga laki-laki, termasuk dari saya. Tapi mungkin memang dalam konteks ini kebanyakan perempuan, jangankan perempuan gitu. Jika kita memang membicarakan kesetaraan gender ini setara, tapi untuk minat perempuan itu saya rasa dilihatnya minim gitu minatnya ke politik. Apalagi dengan isu-isu yang banyak beredar di luar sana bahwa politik ini jahat, politik ini keras dan tidak cocok untuk seorang perempuan karena dia tidak punya power yang cukup untuk melawan arus-arus di politik seperti itu. Jadi memang untuk perempuan juga banyak yang cenderung takut gitu, apatis dan juga takut untuk bergabung ke dunia politis ini. Jadi dari buku ini ada ya pandangan-pandangan politik itu di generasi kalian itu ada. Oh, oke. Kemudian ini pertanyaannya, sekarang kalian bukan terlibat, kayaknya cukup punya minat di bidang politik ini dengan bikin apa sih namanya? Barudak komunitas gitu ya. Itu seperti apa awalnya bisa muncul itu gitu? Oke. Saya ke Ega dulu. Siap. Sebenarnya awalnya ini berawal dari keresahan. Keresahan di mana anak muda ini tidak punya ruang untuk menyampaikan sebuah gagasan, tidak punya menyampaikan ruang untuk kita beraspirasi. Apa yang ada dalam ide gagasan kita, bagaimana melihat masa depan gitu loh. Itu kita tidak ada ruang-ruang untuk menyampaikan itu, terkhusus kepada pemangku kebijakan. Akhirnya tersambunglah dengan mentor Kak Yod yang memberikan ruang, waktu dan semuanya untuk juga nantinya untuk bagaimana anak muda ini mengaspirasikan, bagaimana anak-anak muda ini memberikan keresahannya, bagaimana anak muda ini menyampaikan ide gagasannya tentang bagaimana masa depan anak muda, bagaimana menakar kemampuan anak muda dan sebagainya. Nah, jadi awal mulanya itu keresahan. Selama ini kalian merasa bahwa tidak ada ruang, tidak ada wadah untuk kalian lebih mengenal politik itu seperti apa? Iya, sebelum betul. akhirnya kita menciptakan ini gitu. Oke. Kalau Ayu walaupun tidak ada tadi ya perbedaan antara gender gitu ya terkait dengan adanya wadah ini, kamu belajar apa gitu terkait dengan politik gitu, kemudian bisa melihat sudut pandang yang luas ketika tadi ada stigma bahwa politik itu ya menakutkan bagi generasi kalian. Oke. Sebenarnya disebut politik menakutkan generasi kami karena kita banyak memahami gitu. Kami mempercayai bahwasanya politik ini terdapat banyak kepentingan di dalamnya dan kita tidak termasuk dalam kepentingan itu gitu. Tapi setelah akhirnya saya bergabung dalam komunitas ini, setidaknya saya menemukan bahwasanya kepentingan yang dimaksud itu bukan hanya bisa dilaksanakan oleh sekelompok orang tertentu, tapi bisa berorientasi kepada masyarakat yang lebih luas. Bisa kepada kami, bisa kepada orang tua kami, bisa kepada nanti anak cucu kami. Dan itu tercerahkan setelah ada komunitas ini. Oke. Gitu. Kang Ji, ternyata Anda juga jadi pionir katanya di dewan-dewan provinsi yang membuka ruang buat mereka khususnya generasi Gen Z ini untuk bisa
melek politik gitu. Dan itu seperti apa? Padahal kan punten ya, usianya kan beda juga. Keresahan mereka ditangkap oleh Kang Haji sendiri seperti apa gitu, sehingga ya udahlah kita wadahi gitu. Apakah ini ya ada tadi gitu, apakah memang kepentingan atau memang ada dasar hal yang lain? Ya pionir sih bukan lah, mungkin ada yang lain juga. Tapi ya batu turun kesik naik lah gitu. Ya. Kenapa tidak? Karena saya menyadari bahwa pertama nasib bangsa itu kan nanti ada di generasi mereka. Pemegang-pemegang kebijakan baik di legislatif maupun di eksekutif ke depan itu yang akan menerima estafet kepemimpinan adalah kaum milenial. Kan kita punya apa yang disebut generasi Indonesia Emas ya, tahun 2045 ya. Ya kalau generasi mudanya tidak mulai dari sekarang kapan lagi? Yang pertama itu. Yang kedua, memang secara nasional maupun di Jawa Barat sendiri pemilih generasi muda itu sangat dominan. 60 di nasional, di Jawa Barat 56 lah ya. Dan itu sebuah potensi angka yang akan sangat menentukan keberhasilan pemilu ini. Bagaimana karena keberhasilan pemilu itu bukan hanya sekedar memenangkan perhelatan misalkan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, tetapi keberhasilan pemilu itu juga akan sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi rakyat menyalurkan hak politiknya secara benar dan baik. Gitu. Jadi kalau Jawa Barat misalkan sudah 75%, besok harus di angka 80 lebih. Itu adalah salah satu ukuran keberhasilan pemilu. Kenapa? Karena selain pemilu itu dibiayai oleh uang rakyat, ya, kalau memang partisipasinya kurang, itu kan sangat mengkhawatirkan. Udah dibiayai uang rakyat, tapi partisipasinya rendah. Oleh karena itu kita mengajak semua kalangan termasuk milenial yang jumlahnya cukup besar untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini. Itu. Yang ketiga, semakin tingginya partisipasi rakyat termasuk milenial, maka akan semakin melegitimasi hasil pemilu itu, siapapun presidennya, siapapun yang duduk di dewannya. Jika itu terjadi, maka tentu pemerintahan ini akan kuat. Gitu. Berarti ini apakah sebagai bentuk sebagai bentuk tanggung jawab Kang Yod, atau memang ada kepentingan lain? Ya, tapi tenang dulu kan. Kita jeda dulu, minum dulu, relax dulu. Ya, kalau sudah minum ya minum. Kita kembali ya setelah pesan-pesan berikut, tetap bersama kami di LDR. Terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar. Perbincangan kita cukup hangat nih. Bagaimana tadi sudah dijabarkan baik itu dari pemilih muda ataupun dari politikus, seorang politisi yang memang punya tanggung jawab juga karena memang tadi dibiayai oleh masyarakat sendiri gitu ya. Sehingga di sini itu tadi pertanyaannya, apakah Kang Yud punya rasa tanggung jawab dan khawatir juga ketika memang mereka generasi muda ini tidak dirangkul juga akan berdampak ke partisipasi itu? Ya tentu saya sepaham lah dengan di mana saya ada, di partai apa saya ada. Saya selalu memberikan pandangan bahwa ke depan anak muda ini harus berperan. Pada saat ini peranannya harus seperti apa?
apakah mereka itu sebagai pemilih atau mereka itu sebagai aktor yang dipilih. Oleh karena itu partai kami memberikan ruang kepada anak muda. Pemilihan sekarang termasuk kepada gender, makanya kalau hadir Mbak Ayu ini di Jawa Barat itu jumlah pemilih itu beda-beda tipis antara laki dan perempuan, beda-beda tipis, jadi peluangnya besar sekali ya. Bagaimana supaya anak muda ini tahu tentang politik itu sesungguhnya seperti apa? Halal sekali politik itu tidak haram. Untuk mencapai tujuan dimanapun kita harus bermain dalam politik. Cuma politik itu kan identik dengan mungkin merebut dengan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan berdasarkan konstitusi yang ada kan gitu. Dan hari ini ya tentu kita memberikan ruang termasuk kepada gender. Gender itu kan diberikan proteksi mungkin oleh partai manapun termasuk partai Golkar lah kalau saya 30% calonnya harus perempuan. Bahkan ke depan mungkin saja 30% ke depan 30% perempuan usianya diatur. Kalau 30% usianya sudah 50-60 tahun kan susah juga untuk memberikan ruang gitu. Jadi kan sekarang kalau nomor urutnya nomor 1 perempuan, 2, 3 laki atau 1 laki perempuan laki atau tapi ke depan akan memberikan ruang generasi muda pada perempuan bisa saja diatur 30% perempuan usia tentukan yang mewakili generasi muda. Persoalannya kan generasi muda itu harus paham dan memahami tentang politik itu kan tidak mudah belajar itu. Oleh karena itu dari sekarang partisipasinya harus dilakukan, baik sebagai pemilih maupun aktor-aktor yang dipilih itu sendiri. Ya karena bagaimana kita nanti merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan berdasarkan konstitusi. Karena partai-partai ini adalah pilar-pilar demokrasi. Ya, oleh karena itu anak muda tidak harus sungkan atau dengan partai politik, alergi dengan partai politik. Nggak perlu gitu. Karena sangat mulia politik itu. Bahkan tergantung memandangnya. Kalau saya dianggap sebagai sebuah ibadah, kan lebih hebat juga. Kan seperti itu. Jadi semuanya dilakukan dengan ikhlas, dengan cara baik, dan untuk kepentingan umat. Bahkan sekarang politik itu yang bukan kampanye maaf yang disampaikan oleh calon wapres anak muda atau pendukungnya anak muda, politik kita sekarang harus politik riang gembira. Jadi tanpa menciptakan permusuhan. Jadi setelah gabung di komunitas Barudak kali ini, apa yang kamu dapat gitu? Karena kan atau apa yang kamu lakukan atau ngapain aja gitu? Karena kan harus tahu gitu, masyarakat, apalagi mungkin yang di luar sana yang juga sama sebelumnya belum punya ruang gitu. Sebenarnya ada minat ke politik, ada minat untuk bisa ini tapi tidak ada ruang. Nah, kamu apa yang pengalaman bisa kamu sampaikan? Sebenarnya kalau secara diri pribadi saya mengkomparasikan antara teori dan di lapangan seperti apa. Karena tidak semuanya di kelas pun saya juga sebagai mahasiswa ilmu politik tidak semuanya pun dijelaskan di kelas. Jadi politik itu ternyata nggak semuanya serta-merta tentang akal busuk dan sebagainya gitu loh. Semua ini berjalan dengan apa yang menjadi semestinya, gitu. Dan kemudian saya pun yang didapat bahwa saya juga ingin juga memberikan
ruang untuk seluas-luasnya untuk anak muda dan sebagainya, silakan mengaspirasikan, silakan memberikan ide dan gagasan. Biarkan saya yang jadi garantor, saya yang jadi penjamin bahwa aspirasi kalian itu tersampaikan kepada pemangku kebijakan. Nah, gitu. Jadi saya dulu orangnya, saya analogikan, saya tidak suka ditampar. Jadi saya tidak akan nampar orang. Jadi saya tidak dulu tidak memberikan ruang, saya tidak punya ruang untuk mengaspirasikan dan berbicara gagasan. Jadi saya pun jangan menutup ruang yang lain. Jadi saya juga harus membuka, karena saya sudah memiliki kesempatan itu dan saya juga membuka kesempatan itu kepada halayak umum gitu loh, khususnya anak-anak muda sekarang. Silakan gitu loh untuk memberikan aspirasi, ide, gagasan dan sebagainya. Bagaimana kita menciptakan negeri ini, anak muda ini maju lebih ke depan. Gitu. Kalau Ayu sendiri kenapa mau bergabung di sini? Karena kalau misalnya dari tadi ya, kalian ada gap yang ini dari segi usia lah. Punten. Karena ini supaya terang benderang. Namanya usia saya 37 kok. Kembali kan? Bisa dapatkan di sini. Walaupun kan tentu kalau politik apakah ya harus kalian muda, sementara mentor juga terpaut jauh. Ada gap itu nggak sebenarnya, atau politik ya mau dari justru kita mengambil ilmu ya dari yang senior karena punya pengalaman politik panjang. Seperti apa yang kamu rasakan? Berbicara soal gap dulu ya Kak ya. Soal gap nggak ada ya software. Ya, luar biasa bisa bergabung gitu bersama kami meskipun usia gapnya nggak begitu jauh kan ya. Masih lumayan. Kalau misalnya tentang kenapa saya akhirnya memutuskan untuk bergabung, ini adalah hal yang saya putuskan setelah menimang beberapa hal, juga keresahan yang sama yang sudah dialami oleh kakak saya, bahwa saya juga merasa tidak ada ruang untuk saya bisa beraspirasi gitu. Dan karena saya juga adalah sosok yang tidak terlalu ekstrovert, jadi saya memang tidak bisa menginisiasi untuk ada ruang itu. Kemudian bahkan saya mengajak untuk ayo kita bikin ruang-ruang ini biar kita bisa beraspirasi, kita bisa bersuara, dan kita bisa memberikan ruang ini kepada orang lain. Jadi tidak akan ada lagi orang lain yang merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Oke. Kan kalau misalnya itu tadi soal gap ini, ada kesulitan nggak untuk bisa circle mereka beda? Pola pikir juga beda. Bagaimana supaya pendidikan politik ini juga masuk ke mereka? Cara-caranya kan mungkin nggak boleh kalau gabung sama mereka. Ya, saya juga kan nggak dibilang ya pintar agak tua. Enggak kan, biasa-biasa aja. Kayak Mbak Ayu, Mas Eki, ya biasa saja lah. Saya hanya punya pikiran bahwa perlu ada edukasi di luar institusi yang ada, di luar lembaga pendidikan yang formal. Karena ternyata ya benar, hal-hal lain yang bisa diperoleh soal politik itu ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Pada pengalaman empiris saya ya bisa disampaikan kepada mereka. Mereka juga saya dengarkan ide dan gagasannya. Biasanya anak muda itu kan lebih fresh, lebih revolusioner dan lain sebagainya. Saya sebagai orang yang lebih usianya lebih lanjut tidak menganggap ya nantilah anak muda, tidak begitu ya. Mereka juga ke kita. Saya udah tua katakan disebut, tapi nggak pernah ada bilang yang tua ke saya. Bisa ditunjukkan dengan ide, gagasan dan perilaku politiknya itu sendiri ya. Kenapa saya suka bergaul dengan teman-teman anak muda? Hanya karena mungkin pernah pengalaman memimpin Karang Taruna. Saya juga pernah jadi dosen luar biasa di Bandung. Jadi ya biasa saja. Nah, kita tidak menempatkan saya lebih dari mereka, dan saya juga tidak menganggap mereka kurang dari saya. Tidak. Feedback dari mereka apa yang positif bagi wah ternyata banyak nih yang harus ditemui. Jadi feedbacknya gini aja, mereka mencintai saya juga dicintai mereka. Tapi ada yang menarik sebenarnya. Ini berdasarkan pengalaman ya.
Jadi pola yang dibangun oleh Bapak ini ada di mana ruang-ruang Bapak ini sebagai ayah, sebagai orang tua yang mengkhawatirkan anaknya ingin lebih maju, anaknya dan sebagainya. Tapi ada juga kalanya di mana ruang-ruang itu tidak ada. Jadi lebih bagaimana seumuran. Nah, bercanda kayak gini gitu loh. Dan itu sebenarnya saya juga berpengalaman beberapa kali ketemu orang-orang yang seperti beliau, itu nggak ada. Rata-rata itu kayak pejabat dan bawahan gitu loh. Jadi pola-pola yang di luar itu ada sekat itu loh. Nah, ini nggak ada. Nah, gitu. Jadi pengalaman saya gitu. Jadi ada kalanya gini, jadi kayak seumuran gitu. Tapi ada kalanya juga bagaimana sebagai orang tua mengajarkan anak-anaknya gitu. Oke. Kalau Ayu ada nggak yang kayak misalnya saya sebagai generasi muda perempuan yang kayak misalnya menitipkan sesuatu yang sebenarnya ini butuh diperjuangkan banget gitu, yang sekarang di generasi kamu belum dapat gitu, belum ada gitu ruang-ruang itu. Apa kira-kira? Talking about gender ya Pak ya. Oke. Sekarang emang lain kan sekarang emang udah banyak tuh penggagas gender di mana-mana. Kalau misalnya ruang memang kami tuh masih butuh perlindungan. Masih benar-benar perlu edukasi kepada banyak manusia di dunia ini. Kalau misalnya perempuan adalah makhluk yang spesial. Oke. Bukan berarti kami eksklusif atau kami tidak setara dengan laki-laki atau laki-laki tidak sespesial kami atau bagaimana, tapi perilaku dari banyak hal-hal yang menjadi standar ganda gitu untuk perempuan dan juga laki-laki. Iya benar, setuju deh. Yang saya dan khususnya saya dan lingkungan saya rasakan saya perlu adanya edukasi gitu kepada teman-teman yang lain, kepada generasi-generasi yang muda yang lain terkait dengan hal ini. Oke. Ternyata mereka pinter-pinter kan, udah kayak politisi aja ngobrolnya. Memang politisi muda, cuma ruangnya belum masuk. Ini bagus kan, jadi kalau semua partai politik memberikan proteksi terhadap kesempatan gender untuk berpolitik, tentu harus dibarengi dengan edukasi bagaimana kita meningkatkan kualitas personal generasi muda sehingga betul-betul memiliki kemampuan pribadi yang sebagai persyaratan yang dibutuhkan sebagai politisi. Punten dianya, bukan kampanye. Partai Golkar itu memiliki sekolah politik yang disebut Golkar Institute di Jakarta, dan itu pesertanya 40 tahun ke bawah. Dan sudah menghasilkan beberapa kali, dan sekarang mereka menempati calon-calon legislatif di berbagai tingkatan. Jadi untuk mempersiapkan. Ya, itu mempersiapkan, karena ya kita harus sadar bahwa kehidupan kita ini yang pasti adalah mati, tidak bisa dihindari. Jangan-jangan saya pulang dari sini, Pak, mendengar kematian seseorang, innalillahi kamari. Barusan saja Pak Yot di radar. Jangan dulu. Jangan gitu. Kematian itu tidak bisa diduga, tidak bisa dihalangi, pasti terjadi. Oleh karena itu maka kita harus mempersiapkan generasi berikutnya. Kalau tidak dipersiapkan secara sistematis, nanti kan jadinya serabutan. Kelimpungan kita susah mencari, dan partai kami sudah mempersiapkan itu jauh-jauh, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita masih ada satu segmen lagi untuk lebih mengelaborasi bagaimana generasi muda ini berperan gitu ya dalam menyukseskan nanti pemilu 2024. Tetaplah bersama kami di layar Demokrasi Radar. Anda kembali menyaksikan layar Demokrasi Radar LDR, masih dengan diskusi terkait dengan bagaimana 2024 nanti pemilihnya, kesuksesannya salah satu ditentukan oleh generasi muda gitu ya, karena pemilihnya itu mayoritas dimiliki oleh para generasi muda. Egi, kalau misalnya dari komunitas ini apa yang kamu tularkan ke teman-teman lain gitu untuk bisa punya tugas, tentu saja tidak hanya dalam komunitas itu saja, karena kan tugas besarnya adalah bagaimana memberikan pendidikan politik, edukasi politik terhadap teman-teman yang lain
gitu. Apalagi misalnya sekarang kan zamannya teknologi, kemudian apakah juga di komunitas ini juga memanfaatkan teknologi dalam mengedukasi yang lain, tidak hanya berhenti di kamu juga, karena ini kan harus luas gitu penyebaran. Seperti apa tuh? Ya, kita sebenarnya main di dua tempat, jadi main di udara dan main di darat. Nah, jadi di udara ini kita melalui media sosial, bagaimana kita menciptakan framing-framing dan citra-citra politik itu tidak seperti pikiran kawan-kawan yang lain gitu. Framingnya adalah politik ini asik loh gitu loh. Framingnya politik ini juga bermanfaat loh. Jadi itu menyebarluaskan bukan hanya skup Tasik, bukan hanya skup kota kabupaten Tasik, tapi lebih luas itu. Jadi kita menciptakan framing-framing itu lewat udara. Kemudian framing-framing yang ada di darat ini kita menciptakan juga dan menularkan ini bagaimana sudut pandang dan cara pandang secara politik seperti apa. Karena kan ketika berbicara pola berpikir dan cara pandang itu kan terbagi dua, ada idealisme dan realisme. Dan bagaimana kita menciptakan dan mengelaborasikan dari dua konsep berpikir tersebut. Antara idealisme yang ada di dalam gagasan dan angan-angan, bagaimana kita elaborasikan dan relevansikan kepada konsep realisme, bagaimana implementasi dan sebagainya. Jadi kita menciptakan itu dan menyebarluaskan itu bukan hanya skup kota kabupaten, tapi bagaimana kita menciptakan ke seluruh Indonesia bahkan dunia kalau mau gitu loh. Jadi kita menularkan virus-virus positif tersebut gitu loh, bagaimana kita interest publik generasi muda ini terhadap politik ini tercipta. Oke. Kalau Ayo sendiri memang ada ketertarikan secara pribadi menjadi bagian dari kayak tadi misalnya generasi penerus politiknya, atau sebenarnya hanya menjadi mengedukasi orang lain saja gitu. Kalau secara pribadi nih. Kita saya berbicara secara pribadi, awalnya saya hanya ini keresahan saya adalah sekelompok sebagian kecil dari kelompok yang takut akan politik memandangnya awalnya. Saya kira saya tidak mau bergabung karena saya sudah terpapar oleh virus yang berpikiran bahwa politik itu jahat, dan saya sendiri pandangan dengan idealnya saya tidak mau bergabung dengan dunia orang jahat seperti itu. Akhirnya saya masuk FISIP, kemudian saya bertemu dengan beberapa kelompok orang, berbicara, berbincang, hingga kemarin ucapnya ikut komunitas ini. Saya menemukan bahwasannya politik itu tidak selalu tentang kejahatan dan hal-hal menakutkan yang saya sebutkan sebelumnya. Saya akhirnya punya sedikit gagasan bahwa saya harus menjadi salah seorang yang menjadi icon di mana orang tuh melihat bahwa politik itu tidak jahat dan tidak kotor. Silakan kalian lihat saya adalah salah satu generasi penerus politik yang akan berjalan dengan nilai-nilai yang saya ambil dan keluar dari norma-norma yang saya ambil. Yang pandangan kamu tentang politik yang jahat itu yang apa gitu? Yang karena kan kalau sekarang virusnya udah keluar gitu. Waktu virusnya masih menyerang tubuh kamu, dan kebetulan bersahabat dengan orang yang tidak memiliki virus. Itu apa yang sehingga melihat kamu bahwa politik itu jahat sebenarnya? Yang apa yang jahat itu? Saya kebetulan adalah seseorang yang beranjak dewasa di bawah zaman COVID. Jadi memang dalam 2 tahun sebelumnya itu saya hidup hanya lingkungan itu rumah dan juga online. Banyak informasi terkait politik ini yang memang saya dapatkan dari channel online. Tapi saya adalah salah satu bagian dari musik TikTok. Generasi COVID gitu ya. FYP, jadi Instagram gitu. Memang banyak sekali informasi-informasi di sana yang menyebutkan bahwa politik itu hanya jalan, hanya juga betul mencapai kekuasaan dan merebutkan lain. Oke. Ini tugasnya besar juga ya kalau menghadapi generasi kayak gini yang ketika memandang politik itu jahat, kan bahaya juga kan. Pandangan-pandangan itu kan bukan sekarang muncul, dari dulu juga ada. Mungkin edukasi terhadap publik tentang politik kurang atau mungkin di dunia ini terlalu banyak politisi yang punya virus-virus yang negatif mungkin juga ya. Tapi sesungguhnya kan tidak. Politik itu
bersahabat, damai, karena tujuannya mulia. Bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu kata Plato itu. Iya, politik kata Plato seperti itu. Kan seperti itu. Tapi ada sebaliknya. Kalau kata filsuf Prancis, Voltaire mengatakan bahwa politik itu jalan untuk keburukan lah istilahnya. Ya silakan aja. Tapi kalau saya berpolitik itu ya jalan untuk menuju kebaikan, untuk kepentingan hidup, dunia, dan akhirat itu saja. Jadi oleh karena itu sesuatu yang dilakukan melalui jalan politik juga harus dibarengi dengan keikhlasan bahwa berbuat kita itu untuk kepentingan umat, itu aja. Kenapa saya menyebarkan ke anak muda? Ya harapan kita kan anak muda, siapa lagi ya? Siapa lagi? Kalau kita tidak berpikir bahwa anak muda akan memegang arah masa depan kita dibawa kemana, ya kan sesungguhnya itu anak muda. Nah, supaya arah ke depan bangsa ini baik, ya kita harus memberikan pengalaman-pengalaman yang baik, ya. Kalau ini jelek jangan. Kalau yang baik harus diteruskan. Siapapun yang melakukan, rejim manapun yang melakukan, kalau itu dianggap baik untuk kepentingan rakyat, kenapa tidak? Oke. Kang, kalau pesan dari apa yang dilakukan Kang Yod dengan merangkul atau membuat mereka generasi muda ini, apa sebenarnya? Saya ingin dicintai mereka dan saya mencintai mereka. Itu aja, nggak apa-apa. Barangkali kalau saling mencintai akan muncul percaya pada payung Bintara. Oke. Dan tapi jujur sih setelah kayaknya kalau sekarang itu di pemilu 2024 ini Kang Yod ini lebih muda. Kalau konten-kontennya juga muda-muda. Saya lihat dan bergaul dengan anak muda sehingga saya menjadi muda. Insya Allah panjang umur. Amin. Egi terakhir, Siap. tadi apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan melalui komunitas ini? Tidak hanya sekedar belajar politik, karena berguru itu kan ya bisa jadi mentor, bisa untuk bagaimana membentuk karakter kamu sendiri, melihat politik secara luas. Apa pesan yang bisa kamu dapat dari komunitas ini? Untuk keluar kamu sendiri. saya pribadi. Ya. Gini, kita seringkali anak muda ini terhalangi oleh usia dan terhalangi dalam tanda kutip antrian dalam politik. Saya rasa perlu juga memiliki mentor ataupun memiliki jalan di mana antrian dan terhambat itu tidak terjadi, kemacetan itu tidak terjadi. Nah, hadirlah mungkin sekarang barudak Yod tanpa ada antrian untuk anak muda, tanpa ada kemacetan untuk anak muda, dan pada intinya anak muda punya keinginan, ya Bintaraga beri kemampuan. Nah, seperti itu. Oke. Ayo, setelah virus-virus jahat politiknya itu keluar dari tubuh kamu, gitu ya. Sekarang langkah kamu seperti apa nih menatap sikap politik kamu ke depan setelah kamu di komunitas ini? Pertama aku harap dengan gabungan aku komunitas ini bisa ngasih apa ya, bukan ini terinspirasi juga dari teman-teman yang lain kalau politik itu main complicated but not that scary. Jadi ayo juga gitu, aku mau banget untuk ajak teman-teman semuanya kalau misalnya lebih memahami lebih dalam tentang politik itu bukan hanya termakan oleh virus-virus yang tadi sempat terpapar di dalam diri aku. Oke, selain virus COVID juga ya. Selain virus COVID ternyata virus politik jahat itu sempat juga masuk ke Dan virus politik itu lebih jahat dari COVID. Ya. Itu. Lebih jahat dari COVID. COVID itu cuma berapa 14 hari jaga ininya. terus berapa ratus ribu yang jadi korban. Kalau virus politik itu menyebar di Republik 261 juta. Oke. Terakhir buat kalian juga, seperti apa sebenarnya melihat potensi pemilih muda di 2024 ini yang jumlahnya cukup mayoritas, sikap atau langkah yang dilakukan Kang Yod
bagaimana mereka juga tersadarkan bahwa mereka tuh punya peranan penting dalam menyukseskan pemilu 2024. Ya, saya mengedukasi mereka tentang peranan generasi muda di dalam kegiatan pemilu ini. Karena kegiatan pemilu itu intinya adalah bagaimana kita memilih pimpinan nasional, apakah itu di eksekutif maupun di legislatif. Dan kalau itu tidak berhasil, kan yang rugi kita lah semua, termasuk anak muda. Nah, supaya bagaimana kita dan anak muda tidak dirugikan, saya mengingatkan kepada mereka harus berperan secara aktif. Saya tadi sudah katakan baik sebagai pemilih atau dia menjadi aktor yang dipilih, kan seperti itu. Agar bagaimana? Agar ke depan pemuda itu kan lebih punya idealisme, lebih punya gagasan. Yang kadang-kadang kalau yang sudah dewasa seperti saya mungkin sudah lupa atau daya pikirannya sudah tidak kuat lagi, atau mungkin sudah kurang lagi cara memandang bagaimana bangsa kita ke depannya. Kalau anak muda kan jelas jauh ingin lebih maju, ada perubahan gitu. Ainu kolot mah nggak ngos-ngosan. Anak muda kan masih fresh ya. Oleh karena itu saya mengingatkan pada anak muda, ayo kita berkumpul, kita diskusi, dan kita juga harus meningkatkan pandangan-pandangan yang positif terhadap kehidupan politik ini. Jangan dihantui dengan hanya karena virus-virus itu sehingga berpandangan politik itu jahil, jahat gitu. Tidak sebenarnya. Kalau ingin masuk surga main politik dong. Bisa juga, bisa. Kebermanfaatan nanti. Karena apa? Karena dengan politik itu kita harus mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan lingkungannya. Artinya itu kan sebuah kebaikan. Kebaikan ya ibadah. Kan gitu. Jadi kalau nanti ke depan kita kembali ke pangkuan ilahi Robi, ya saya doakan Kang Helmi masuk surga. Amin. Tapi begitu masuk surga pasti ketawa, senyum. Hai Kang Yon. Jadi niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Insya Allah nggak akan ada kejahatan apapun. Jadi ke mereka kalian bicara politik tentang itu ya? Tentang ibadah, karena manfaat Pak. Jadi anak muda, bagaimana hadir anak muda di tengah-tengah lingkungan masyarakat, memberikan nilai manfaat untuk mereka. Insya Allah. Baik, ini saya menggandrung tampilnya anak muda ini. Tapi ini pesan dari saya, kalau nongkrong di kafe ajak-ajak dong. Kan saya masih muda. Urusan nongkrong di kafe saya nggak paham. Tapi begitu gaul dengan anak muda, kok jadi suka juga. Jadi asik juga. Baik, Kalian Egy, Ayu, terima kasih sudah berdiskusi. Ini kayaknya harus dibuat forum lebih luas lagi nih. Nanti kira-kira di kafe lagi supaya aspirasi dari anak muda ini bisa tersampaikan, karena mungkin unek-unek dari mereka ini yang sempat terpapar virus jahat politik itu bisa keluar virus Sudah sembuh sekarang. Sembuh. Dokter Naya. sudah sembuh ya. Pemirsa, ini merupakan akhir dari diskusi kita. Terima kasih dan luar biasa. Saya pikir kalau tadi Anda sudah bicara terkait dengan politik, kita sudah hari ini tercerahkan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bermanfaat dimanapun untuk Anda dimanapun berada. Saya Helmi Pramudia mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.